korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak dalam hidup hanya untuk menyembah. Ya Yesus, oh Yesus, ku sembah, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu dengan saya di pagi ini dalam rehat Renungan Hati Sehat. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum kita membedah kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam kuasa kasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh memberikan tuntunan, kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya. Kami menyerahkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus mengucapkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, pertanyaannya, Paulus sedang menghadapi apa? Kenikmatan hidup secara manusiawi? Tidak. Paulus sedang menantikan hukuman, dan hukumannya bukan hukuman ringan, hukuman mati. Pancung, Bapak Ibu. Bukan karena kejahatan Rasul Paulus, tetapi karena Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan tidak ada orang yang senang dengan apa yang diberitakan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus dijebloskan dalam penjara. Oleh karena imannya. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Rasul Paulus berikan kepada kita menjadi perenungan yang luar biasa. Ketika Rasul Paulus berkata, segala perkara. Artinya apa? Setiap orang bisa punya persoalan di dunia ini. Termasuk hamba Tuhan, Rasul Paulus sendiri yang memberitakan hal yang baik. Ketika dia masih berada di dunia, dia menghadapi persoalan. Dan dikatakan segala perkara. Artinya apa? Persoalan atau berbagai persoalan yang ada di dunia ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan. Siapa Bapak Ibu sekarang di hadapan Tuhan? Apapun jabatan Bapak Ibu, apapun kedudukan Bapak Ibu, apakah kaya, apakah miskin, atau setengah kaya, setengah miskin, setengah hidup, atau berkecukupan, atau hidup istimewa, tidak ada jaminan tidak punya persoalan. Saya sering katakan, Tuhan tidak pernah memberikan jaminan bahwa hidup kita selalu baik. Tapi Tuhan memberikan jaminan bahwa hidup kita selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan itu luar biasa. Maka ketika Rasul Paulus berkata, segala perkara, dia boleh punya persoalan, dia boleh punya masalah, boleh mempengaruhi hatinya dan perasaannya. Tapi luar biasa. Yang kedua, ada kalimat yang penting yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, ada satu pribadi yang mampu memberikan kekuatan, yaitu Yesus. Dia yang mampu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Maka ketika saudara, Bapak, Ibu punya persoalan, datang kepada siapa? Kepada Yesus. Dia yang mampu memberikan kekuatan. Ketika Rasul Paulus berkata mampu memberikan kekuatan, artinya bahwa setiap persoalan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Masih bisa terjadi. Tetapi kekuatan diberikan pada dia. Karena Rasul Paulus sendiri akhirnya juga menghadapi hukuman mati itu dipenggal kepalanya. Tapi dia tahu kekuatan batiniah yang memberikan kemampuan buat Rasul Paulus untuk dia, dengarkan ini, untuk dia menjalani di dalam persoalan itu. Maka hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun persoalanmu,
apapun masalah di dunia ini, Tuhan mampu memberikan kekuatan kepadamu. Sekalipun persoalanmu saat ini belum selesai ketika Bapak Ibu berdoa. Saat ini masalahmu belum selesai ketika Bapak Ibu sudah sekian hari, sekian bulan, sekian minggu, bahkan sekian tahun sudah berdoa dan belum ada jawaban. Tapi Tuhan memberikan jaminan kekuatan. Tuhan memberikan jaminan upah yang besar di surga kepada setiap orang yang setia di dalam Tuhan. Maka kuncinya apa? Persoalan boleh terjadi. Berikan, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan itulah yang memampukan kita untuk mampu bertahan dalam menghadapi hidup ini. Kita terus setia kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam kuasa kasih-Mu. Tuhan, Engkau bekerja untuk setiap anak-Mu yang sedang memiliki persoalan, supaya mampu ya Tuhan untuk bertahan. Engkau memberikan kekuatan dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Mereka menyadari bahwa masalah boleh terjadi dalam hidupnya, tetapi Tuhan selalu bersama dengan dia untuk memberi kekuatan untuk tetap setia sampai akhir daripada persoalannya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati semua yang mendengar rehat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.